kita sudah membahas mengenai aljabar boolean dan penyederhanaannya. Pada minggu ini kita masuk ke mengenai bagaimana membangun peta Karnaugh atau Karnaugh map, kemudian memahami pengertian dari don't care, kemudian memahami cara penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Karnaugh. Kita lihat di sini, peta Karnaugh itu bagaimana kita melihat aplikasi logika boolean untuk mendesain suatu sirkuit. Yang dimana kalau operasi dasar boolean kan yang pertama ada and, or, dan not ya. Yang dimana dapat digabungkan membentuk suatu ekspresi kompleks yang juga langsung diterjemahkan ke dalam rangkaian kelasnya. Kemudian aljabar boolean membantu kita menyederhanakan ekspresi dan sirkuit. Jadi kita bisa lihat ya, dari ini tuh teknik grafis yang dapat menyederhanakan ekspresi menjadi minimal sum of product atau MSI, yang membentuk adalah pertama jumlah minimal produk istilah produk dalam ekspresi, kemudian setiap istilah memiliki jumlah literal minimal. Jadi kita melihat dari segi sirkuit itu bagaimana meminimalisir ya, bahwa untuk penggunaan rangkaian tangkap kelasnya. Kalau kita perhatikan di sini ada dapat X aksen, Y aksen, kemudian X, Y aksen Z ya. X aksen, Z aksen, X, Y aksen Z. Ya, kalau kita di sini X aksen, Y, Z aksen, ini ada gerbang N, kemudian juga yang 3 inputan gerbang N. Ya, kemudian dijumlahkan itu menjadi X aksen, Z aksen ditambah X, Y aksen Z. Kalau kita lihat di sini, kita dapat menulis ekspresi dengan banyak cara ya. Tapi juga ada beberapa cara yang lebih berguna daripada lainnya, yang mana kalau kita lihat ekspresi sum of product itu berisi dari operasi or atau jumlah, kemudian ada istilah yang dijumlahkan merupakan hasil dari produk literal. Jadi kalau kita lihat di sini ada F, X, Y, Z ya. Ada Y aksen ditambah X aksen Y, Z aksen ditambah XZ. Jadi operasi OR itu sebenarnya operasi terluar. Di level terluar artinya diletakkan pada merupakan gerbang logika terakhir untuk mendapatkan hasilnya. Yang dimana kalau kita lihat keuntungannya jumlah ekspresi dalam produk tersebut dapat diimplementasikan menggunakan safety 2 tingkat. Yang dimana ada literal dan pelengkapnya di level 0. Kemudian ada gerbang N, ya. Ini gerbang N di tingkat pertama. Kemudian ini adalah gerbang OR di tingkat kedua. Ini adalah level 0. Kemudian adalah tingkat 1. Kemudian ada tingkat 2. Yang dimana kalau kita lihat diagram ini ada memiliki beberapa singkatan. Yang dimana gerbang NOT bersifat implisit. Kemudian dapat digunakan kembali. Kemudian juga dalam aplikasinya di Logic Work itu tidak begitu bagus ya. Kalau kita lihat terminologi minterm ya, yang pernah kita bahas pada minggu lalu itu, yang mana produk khusus delta itu di setiap variabel inputnya muncul tepat 1 kali. Artinya kalau setiap fungsi dengan n variabel memiliki 2 pangkat n minterm. Ya, karena kalau kita lihat setiap variabel yang muncul dilengkapi atau tidak. Kalau misalkan fungsinya 3 variabel f, x, f, 5f, di mana ada x, y, z ya, memiliki 2 pangkat 3 sama dengan 8 Newton. Ya, kalau kita lihat di sini ada x aksen, y aksen, z aksen, kemudian ada x aksen, y aksen z, ya. Kemudian ada x aksen y, z aksen, kemudian x aksen y, z, kemudian x, y aksen, z aksen, kemudian ada x, y aksen, z, kemudian ada x, y, z aksen, kemudian ada x, y, z. Ya, kalau misalkan 3 variabel, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita lihat dalam satu kombinasi input ya, ini adalah mintermnya, kemudian adalah notasinya ya. Kalau kita bisa lihat notasinya, kemudian ada shorthandnya.
mulai dari 000 adalah M0 sampai 111 merupakan M7. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, yang dimaksud muncul tepat satu kali itu bagaimana, Pak? Oke, yang muncul setiap variabel input yang muncul tepat satu kali itu yang dimana artinya ini kan setiap minterm ini kan ada X, Y, Z ya. Jadi nggak akan mungkin muncul itu adalah X, X, Y gitu. Nah, mungkin ada muncul X aksen Z seperti itu, Mas. Jadi misalkan jadi yang dikatakan harus tepat muncul satu kali, yang misalkan yang muncul adalah X, kemudian selanjutnya adalah Y, selanjutnya adalah Z. Jika kita menggunakan 3 variabel, ya, untuk satu minterm, artinya tidak mungkin dalam satu minterm ini terjadi X, Y, gitu. Itu nggak mungkin terjadi. Seperti itu bisa dipahami, Mas. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ya, dalam 3 variabel itu, kalau Anda lihat pada tabel ini ya, pada tabel ini yang dimana kalau kita lihat bahwa X aksen, Y aksen, Z aksen itu kan sama dengan 000 kan ya. Jadi kita mendefinisikan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Jadi tidak ada kemunculan variabel X 2 kali dalam satu minterm. Seperti itu, Mas. Oh, baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada, nanti kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan ya, sambil berjalan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, setiap fungsi dapat ditulis dengan jumlah dari minterms ya, yang dimana merupakan jenis khusus dari jumlah produk yang terbentuk. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap jumlah dari minterms itu merupakan untuk setiap fungsinya adalah unik. Yang dimana jika Anda memiliki tabel kebenaran untuk suatu fungsi, Anda dapat menuliskan jumlah dari minterms fungsinya hanya memilih baris tabel di mana output fungsinya adalah 1. Ya, kalau kita lihat di sini ada fungsi. Ya, kita definisikan adalah X aksen, Y aksen, Z aksen, ditambah X aksen, Y aksen, Z, ditambah X aksen, Y, Z aksen, ditambah X aksen, Y, Z, ditambah X, Y, Z aksen. Jadi ini mana dari M0 tambah M1 tambah M2 tambah M3 tambah M6. Ya, yang dimana M-nya adalah 0, 1, 2, 3, 6. Kemudian bagaimana aksennya adalah M4, M5, dan M7. Ya, jadi misal F aksen itu berisi semua minterm yang tidak ada di F. Ya. M0, ya, 1, 2, 3, 6. Kemudian 4, 5, 7. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, bagaimana nata ulang tabel kebenarannya, ada fungsi 2 variabel memiliki 4 kemungkinan minterm. Ya, jadi kita dapat mengatur ulang ya mintermnya menjadi Carnot map atau peta Carnot. Ya, kalau kita definisikan dengan 2 variabel, dengan dua variabel kan X, Y ya, 00, 01, 10, 11. Ya, kalau kita definisikan dengan minterm artinya kan 00 sama dengan X aksen, Y aksen, kemudian 01 adalah X aksen Y, kemudian 10 ada Y, X, Y aksen, kemudian 1 adalah X, Y. Ya. Kita ubah menjadi Carnot map, ya, yang dimana ini bentuknya adalah seperti 4 balok ya, yang dimana untuk sisi baris itu adalah X dan sisi kolom adalah Y. Ya, maka 01, 01. Ya, makanya kalau kita lihat di sini 0 X sama dengan 0, Y sama dengan 0, ini adalah X aksen, Y aksen.
kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan 1, X aksen Y. Itu juga dengan X sama dengan 1, X Y aksen, kemudian X sama dengan 1, Y sama dengan 1, X, Y. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dengan mudah melihat min-terms mana yang mengatur letter umum. Kita lihat bahwa di sisi kiri dan kanan berisi Y aksen dan Y untuk masing-masing. Kemudian pada baris atas berisi X aksen dan X. Ya. Itu bisa kita lihat, bisa kita gantikan yang awalnya 01 ini menjadi X aksen X, kemudian Y aksen Y. Ya, kemudian juga kita bayangkan bahwa jumlah variabel dalam min-terms itu X aksen Y aksen ditambah X aksen Y. Ya, kedua min-term muncul di atas baris batas counter map ya di sini. Yang berarti mengandung literal X aksen. Dan mengandung literal X aksen. Kemudian kita lihat penyederhanaannya menggunakan aljabar Boolean yang dimana X aksen Y aksen ditambah X aksen Y itu sama dengan X aksen dikali Y aksen tambah Y. Dengan menggunakan distributif itu sama dengan X aksen dikali 1 kemudian dikali dengan Y aksen Y tambah Y aksen sama dengan 1. Yaitu sama dengan X aksen X dikali 1 sama dengan X. Ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, coba saya lanjutkan ya. Contoh lain dari dua variabel lainnya, kalau kita lihat ekspresi lainnya adalah X aksen Y ditambah X, Y. Itu kan kalau kita lihat pada muncul di sisi kanan ya. Nah, kemudian kita dapat mengurangi X aksen Y tambah XY itu hanya untuk Y saja di sini. Ya, bagaimana dengan X aksen Y aksen ditambah X aksen Y ditambah XY? Ya, di sini kita lihat bahwa X aksen Y aksen ditambah X aksen Y itu berada di baris atas sesuai dengan X aksen. Kemudian X aksen Y ditambah XY itu sisi kanan sesuai dengan Y. Jadi seluruh ekspresi ini dapat kita mereduksi menjadi X aksen ditambah Y. Kalau tiga variabel, kita dapat melihat susunan min-termnya akan lebih rumit ya. Lebih sedikit rumit karena inputannya X, Y, Z. Ya. Yang dimana tetap dua baris, yang dimana yang berubah adalah kolomnya. Sini ada X untuk sisi baris ya, dan kolom adalah Y, Z. Ya, kemudian akan ini sudah kita buat dari 01, 00, 01, 11, 10.
Ya, kemudian diterjemahkan dalam bentuk minterms menjadi M1, M0, M1 sampai M6. Ya. Kemudian juga cara lain memberikan label key map atau connect map itu bagaimana kita bisa menggunakannya. Pada baris ini X. Pada baris kedua itu adalah X. Ya, kemudian di batas untuk dua kolom terakhir itu Y. Kemudian untuk bagian atas dan bagian bawahnya, dua kolom di tengah merupakan Z. Jadi kita bisa menggunakan pelabelan untuk dalam penggunaan connect map. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini hadir semua. Kadek Andika ada? Ada, Pak. Oke, Muhammad Surya Sanjiwani. Hadir, Pak. Oke. Hafiz Khairan. Hadir, Pak. Ikhlas Hulioran. Hadir, Pak. Khalilul Jahra. Hadir, Pak. Oke, Nadaina Salsabila. Arya Nuar Putra. Arya Nuar Putra. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Raihan Ardiansa. Hadir, Pak. Adimas Arya Sena. Hadir, Pak. Nunung Puspasari. Hadir, Pak. Anang Ma'ruf. Hadir, Pak. Naufal Mirza Maulana. Abdullah Azam. Hadir, Pak. Billy. Billy hadir, Pak. Hilmi Ilzul Haq. Hadir, Pak. Muhammad Abdillah. Hadir, Pak. Nasehun.
Nasehun. Hadir Pak. Indra Yulianto. Hadir Pak. Tauli. Hadir Pak. Yeskil Hartono. Hadir Pak. Nancy Olivia. Hadir Pak. Taufik Fadli. Hadir Pak. Fadel Akbar. Hadir Pak. Vindi. Hadir Pak. Muhammad Rafi Al-Hashimi. Hadir Pak. Lutfia Azhara. Hadir Pak. Dara Kusumawati. Hadir Pak. Aulia Nurul Aulia. Hadir Pak. Amri Noval. Hadir Pak. Abdillah Ramadan. Hadir Pak. Lenggena Bayu Aji. Hadir Pak. Parafi Widiawan. Hadir Pak. Rido Armanda. Hadir Pak. Nadifah Puspaninggo. Hadir Pak. Hailan Alfi Andika. Hadir Pak. Maulaya Kadibila. Hadir Pak. Muhammad Ilman Yasir Rizky. Hadir Pak. Webi. Hadir Pak. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada Pak. Ya, ini ada peta kanop yang 3 variabel ya. Ekspresi 3 variabel, kalau kita lihat di sini mintemnya lebih rumit ya. Kalau kita lihat bahwa kenapa dia urutannya unik? Karena kalau kita lihat di sini, jika ada x aksen y aksen z ditambah x aksen y z, kalau disederhanakan menjadi x aksen z. Jika melihat agensi itu adalah bagaimana menutupi atau membungkus sisi kiri dan sisi kanan. Ya, ini sisi kirinya, sisi kanan itu hasilnya adalah kita sederhanakan menjadi z aksen. Kemudian contoh penyederhanaan keymap juga kita lihat, dan kita lihat ada fungsi x, y, z ya, yang itu sama dengan x, y ditambah y aksen z ditambah x, z. Pertama kita mengubah ekspresi menjadi jumlah mintem dalam bentuk mintem ya. Jika belum, jadi caranya termudah adalah melakukannya dengan membuat tabel kebenaran untuk fungsi tersebut ya, dan kemudian membaca mintemsnya. Kemudian juga kita bisa menulis literalnya atau menggunakan mintem shorthand ya. Kalau kita lihat di sini ya, kayaknya ini ada yang agak kurang sih kayaknya. Jadi fungsinya seperti ini. Terus ya, ini fungsinya terus x, y, z ditambah x dan x aksen, kemudian x, y, z. Kedua, 3, tambah lagi menjadi x aksen, y aksen z. Ya. Kalau kita lihat di sini kan ada mulai dari M1, M5, M6, M7. Ya.
di sini pada tabel kebenarannya. Lalu kita juga dapat melakukan konversi ekspresi menjadi momentum dengan algebra boolean. Yang pertama kita bisa menggunakan distributif ya, dengan menambahkan variabel yang hilang. Jadi, sebentar. Kayaknya nih, Oke, jadi sebenarnya gini, ini kita menyederhanakan seperti ini ya. Nah, kita cari minterm yang disesuaikan dengan rumus ini. Ya, kita dapatkan menjadi M1, M5, M6, M7. Nah, kemudian kita dapat mengkonversikan ekspresi dengan menyamakan momentum dengan algebra boolean. Kita pakai hukum distributif ya, distributif terbalik dengan menambahkan variabel yang hilang. Ya, variabel yang hilang, XY ditambah Y aksen Z ditambah XZ ya, di mana XY dikali 1 ditambah Y aksen Z kali 1 ditambah XZ kali 1. Ya, jadi kita melakukan hukum distributif terbalik yang dimana 1 itu merupakan, karena yang hilang di sini adalah Z, itu menjadi Z aksen tambah Z satunya. Kemudian sini yang hilang adalah X, jadi X aksen tambah Z. Kemudian di sini hilang Y aksen tambah Y. Ya, begitu dengan melakukan distributif terbalik, maka kita dapatkan menjadi X, Y, Z aksen ditambah X, Y, Z ditambah X aksen Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z. Ya, dalam kedua kasus ini kita dapat menyederhanakan dengan contoh ekspresi yang menghasilkan lebih besar dari yang aslinya. Nah, jadi dengan semua momentum, individual dapat memudahkan untuk menggabungkan dalam KeyMap. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, untuk distribusi secara terbaliknya bagaimana ya, Pak? Distribusi secara terbalik tadi itu, kalau kita lihat di sini kan, kalau misalkan kita lihat contoh yang sebelumnya kan seperti ini ya. Ada X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z aksen tambah X aksen, Y, Z aksen ditambah X, Y, Z aksen. Oke ya. Kemudian kita lakukan penyederhanaan dengan X, Z aksen, Y dikali X aksen, Y aksen ditambah X, Y aksen ditambah X aksen, Y ditambah X, Y ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ditambahkan dengan hukum distributif menjadi X aksen dikalikan Y aksen, X aksen tambah X ditambah Y dikali X aksen tambah X ya. Maka kalau kita hasilkan di sini kan sama dengan 1 ya. X aksen tambah X kan sama dengan 1. X aksen tambah X sama dengan 1 menjadi kan sini Y aksen tambah Y aksen tambah Y kan sebenarnya sama dengan 1 ya. Nah, ini adalah distributif yang normalnya. Jadi artinya itu. Nah, jadi kalau kenapa yang distributif terbalik itu, ya distributif terbalik itu yang dimana kita lihat di sini di satu di pernyataan ini terdapat variabel yang hilang, ya variabel yang hilang yang dimana kita bisa dapat mengubahnya menjadi X, Y dikalikan 1 ditambah Y aksen kali Z kali 1 ditambah X, Z kali 1, ya kan? Sampai sini saya dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian 1 ini kita terjemahkan menjadi Z aksen tambah Z. Kenapa Z aksen tambah Z? Karena di sini variabel yang hilangnya adalah Z ya? Benar nggak? Z. Z kan? Maka ini menjadi XY kali Z aksen tambah Z. Ya, kemudian Y aksen Z dikalikan X aksen tambah X, ya karena yang hilang X di sini. Kemudian
di sini yang ketiga, di mintam yang ketiga, di intel yang ketiga, yang ada Y. Ya, makanya dari 1 diterjemahkan menjadi seperti ini, kemudian hasil dalam kurung ini kita kalikan. Makanya dapatkan ini untuk yang X, ini untuk yang X, Y aksen ya. Untuk Y aksen Z, kemudian itu adalah XZ seperti ini. Sebenarnya juga kalau kita lihat distributif yang awal itu kan kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini, kemudian kita terjemahkan seperti ini, lalu kita pisahkan, ya kemudian dapat hasil seperti ini, maka hasil akhirnya seperti ini. Seperti itu. Misalnya ini ada pertanyaan, sudah bisa dipahami Mas? Sudah Pak, sudah bisa. Pak, Ya. mau nanya. Ya. Kalau untuk slide yang sebelumnya Pak, yang barusan yang ada tabel kebenarannya itu, nah yang ini tuh cara lainnya Pak, berubah ke Ya. midterm. Ya. Iya. Baik Pak. Oke. Kemudian kita membuat key map-nya itu menggambar dan mengisi key map itu yang pertama letakkan 1 di peta ya untuk masing-masing mintam ya, dan 0 di kotak lainnya. Kemudian kita dapat menggunakan satu mintam, dan kemudian juga kita bisa melihat mana 1 dan 0 ya berada gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, bagi contoh kita lihat ada penulisan FYZ ya, yang dimana X aksen Y aksen Z ditambah XY aksen Z ditambah XY Z aksen ditambah XYZ ya. Kalau dalam peta key map-nya kan seperti ini ya urutannya ya. Kemudian pertama peta key map-nya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini mintam-mintamnya berada di sini ya. Ini yang di mintam 1, mintam 5, 7 dan 6. Ya, maka dalam kasus ini key map-nya dapat ditunjuk bahwa pada mintam 1 dikasih nilai 1, mintam 5 dikasih nilai 1, mintam 7 dikasih 1, dan mintam 6 dikasih nilai 1. Dan selebihnya yang tidak termasuk dalam ini dikasih nilai 0. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau kita lihat di sini mengisi langsung key map ya, data kebenaran. Ada baris PI ya dari table ya, dengan persegi MI dari peta key map. Jadi kita lihat di sini. Kemudian pada kolom paling kanan kita switch, ya. Mereka kan menerjemahkan tabel kebenaran ya. Nah, kemudian adalah peta key map-nya. Ya, jadi kalau kita lihat pada pengisiannya itu, ini adalah M0, M1, M2, M0, M3, M2, M4, M5, M7, dan M6. Peletakannya itu kan kita melihat ya, dari notasi
kombinasi dari bit-bitnya. Kemudian kenapa ini M0 adalah karena 0 ini 00, kemudian 0 01 ini 001 untuk M21. Di sini M3 ini karena 00 01 10 0 11 ya kan. Di sini ya M3, kemudian ini 11, kemudian ini 10 0 10 sini. Kemudian untuk 100 di sini, kemudian untuk 101 di sini, kemudian untuk 111 di sini, dan kemudian untuk 110 di sini. Jadi peletakannya itu disesuaikan dengan notasi yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat mengelompokkan semua satu di Keymap, kita membuat rektangular atau kotak ya untuk kelompok 1, 2, 4 atau 8 untuk nilai satunya. Semua ke satu di peta disesuaikan dalam setidaknya dalam satu rektangular, yang dimana yang mengerjakan yang bukan termasuk itu adalah 0. Ya, kalau kita lihat di sini kan bawah sudah mintermnya, yang termasuk adalah 1, yang tidak termasuk adalah 0. Ya, kita bisa membuat rektangularnya sedikit mungkin untuk meminimalkan jumlah produk dalam ekspresi akhir. Kemudian buat rectangles-nya sebesar mungkin untuk meminimalkan jumlah rektangle di setiap sukunya. Kita lihat di sini kita menemukan MSP ya, yang tadi yang mana setiap rectangle atau persegi panjangnya disesuaikan dengan satu istilah produk, yang dimana kita melihat produk ditentukan dengan menentukan literal umum dari persegi panjang tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat sudah ditentukan, kemudian kita lihat variabel-variabel yang digunakan, maka kita dapatkan ya dengan cara ini bahwa XY ditambah Y aksen Z ditambah XZ itu sama dengan Y aksen Z ditambah XY. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, jadi untuk menentukan mintermnya itu yang M1 sampai M7 itu sesuai yang tabel kebenaran ya Pak? Yang dipikirnya tadi ya. Oh, yang mana? Yang menentukan apa maksudnya? Yang nentukin posisi M1, M2. Oh, enggak, menentukan posisi yang di sini. Ya. Yang di sini? Ya, betul Pak. Nah, ini sini itu kan ya, ditentukan oleh posisi dari X dan Y-nya. Jadi gini Mas, kalau kita lihat di sini kan untuk baris ya, ini X ya. Ini X ya. Iya Pak. Jadi menentukan itunya itu dengan, nah ini. Nih, menentukannya. Jadi 01, 00, 01, 01, 10. Seperti ini Mas. Yang kita tentukan dari sini untuk 3 variabel. Iya Pak. Makanya jumlah untuk hal ini diterjemahkan ke minterm kan tidak berurutan ya. M1, M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6 kan di sini ya. Iya Pak. Jadi dalam pembuatannya seperti ini. Siap. Oke. Baik Pak. Baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada, materi hari ini saya tutupi ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau memang tidak ada, materi hari ini saya tutup. Saya ucapkan